Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan melakukan percobaan tentang karakteristik getaran harmonik, yaitu dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara periode dan frekuensi bandul dan pegas pada getaran harmonik. Di sini sebelum kita melakukan percobaan, saya akan memberikan suatu permasalahan kepada peserta didik tentang percobaan bandul dan pegas. Nah, di sini bisa kalian perhatikan bahwa kita akan melakukan permasalahan atau melakukan percobaan dengan bandul. Nah, di sini panjang talinya ini kita tidak mengetahui berapa panjang talinya dan dengan beban yang berapa besar. Nah, di sini permasalahan yang ingin saya berikan, kita akan menggunakan sudut sebesar 20 derajat. Sudut sebesar 20 derajat. 20 derajat. Nah, di sini kita ayunkan bandulnya. Nah, 1 2 3. Nah, setelah kita ayunkan bandulnya, di sini saya ingin bertanya kepada peserta didik. Nah, bagaimana nilai dari periode dan frekuensi pada bandul dengan panjang tali yang berbeda-beda. Jadi dari permasalahan ini peserta didik bisa menganalisis bagaimana nilai dari periode dan frekuensi pada bandul jika panjang tali ini ditambahkan atau dirubah. Baik, kita lanjutkan ke permasalahan kedua. Nah, di sini saya ingin memberikan permasalahan kedua, yaitu mengenai pegas. Nah, di sini kita akan menggantungkan beban pegas yang belum kita ketahui berapa masanya. Kita gantungkan pegasnya. Kemudian kita tarik dengan beban yang tidak kita ketahui. Nah, sudah kan kita tarik, kemudian kita tambahkan bebannya. Berarti di sini kita menggunakan dua beban. Yang pertama satu beban, yang kedua adalah dengan menambahkan bebannya, itu sebanyak satu beban lagi, berarti dua beban. Nah, di sini kita tarik lagi. Nah, di sini bisa peserta didik amati bagaimana getaran pada pegas pada saat menggunakan satu beban dan pada saat menggunakan dua beban. Bagaimana nilai dari periode dan frekuensi pada pegas dengan beban yang berbeda-beda. Dan setelah dua permasalahan tersebut, di sini peserta didik bisa menganalisis kejadian kasus pertama dan kasus kedua, ataupun permasalahan pertama yaitu pada bandul dan permasalahan kedua yaitu pada pegas. Dimana permasalahan pertama itu bagaimana nilai periode dan frekuensi pada bandul jika panjang talinya itu ditambahkan atau berubah. Permasalahan yang kedua adalah bagaimana nilai periode dan frekuensi dari pegas setelah bebannya itu berbeda-beda, dengan beban yang berbeda-beda, bagaimana nilai dan periode dan frekuensi pada pegas. Nah, di sini peserta didik bisa menulis hipotesis ataupun pendapat peserta didik berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan. Kemudian setelah peserta didik menuliskan hipotesis berdasarkan dua kasus tadi, selanjutnya kita akan melakukan percobaan tentang karakteristik getaran harmonik, di mana tujuan kita pada percobaan kali ini adalah untuk mengetahui hubungan antara periode dan frekuensi pada bandul dan pegas pada getaran harmonik. Berikut alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk melakukan percobaan. Baik, pada percobaan ini kita akan melakukan dua kali percobaan, yaitu pada bandul dan pada pegas. Nah, untuk percobaan pertama kita akan melakukan pada bandul. Berikut langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan percobaan pada bandul. Pertama, setelah kita siapkan alat dan bahan, pertama kita akan rekatkan tali
pada statif. Setelah kita rekatkan tali pada statif, yaitu dengan menggantungkan beban bandul sebesar 50 gram. Setelah kita rekatkan tali dengan statif, di mana panjang talinya adalah 20 cm, 20 cm kita gunakan panjang talinya, kemudian kita rekatkan pada bandul sebesar 50 gram. Nah, setelah kita rekatkan semuanya, kemudian kita menggunakan busur derajat, yaitu untuk mengukur besar dari sudutnya. Di sini kita menggunakan besar sudutnya itu sebesar 20 derajat. Nah, di sini kita gunakan besar sudutnya itu sebesar 20 derajat. Nah, setelah kita dapatkan besar sudutnya sebesar 20 derajat, maka kita bisa lepaskan bandul ini bersamaan dengan kita menjalankan waktunya. Nah, di mana banyak ayunan yang akan kita teliti di sini adalah sebanyak 5 kali ayunan. Baik, sekarang saya akan lepaskan bandulnya dan saya akan menjalankan waktunya. 1, 3, 4, 5. Nah, kita sudah dapat waktu yang dibutuhkan untuk bandul berayun sebanyak 5 kali, yaitu sebanyak 4,38 sekon dengan panjang tali 20 cm dan dengan sudut 20 derajat. Selanjutnya yaitu untuk panjang tali 30 cm dengan sudut 20 derajat dan dengan beban 50 gram. Nah, sudutnya kita menggunakan 20 derajat sama dengan percobaan yang pertama tadi. 20 derajat ya. Nah, kita sudah dapatkan sudutnya itu sebesar 20 derajat. Kemudian sekarang kita ayunkan bandulnya yaitu dengan banyak ayunan sebanyak 5 kali. Nah, di sana kita akan lepaskan bandulnya bersamaan dengan kita akan menjalankan waktunya, yaitu sebanyak 5 kali ayunan ya. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Pada ayunan bandul dengan panjang tali 30 cm kita dapatkan waktunya yaitu 4,76 sekon dengan panjang tali 30 cm, beban 50 gram dan dengan sudut 20 derajat. Selanjutnya yaitu dengan panjang tali 40 cm dengan sudut 20 derajat dan dengan beban yang sama ya, yaitu sebesar 50 gram. Nah, sini 20 derajat. Nah, kita akan lepaskan lagi bandulnya seperti yang tadi, yaitu bersamaan dengan kita menjalankan waktunya, yaitu dengan waktu 5 kali ayunan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Waktu yang didapatkan dengan panjang tali 40 cm adalah sebanyak 5,75 sekon. Percobaan pertama yaitu dengan panjang tali 20 cm didapatkan waktunya yaitu 4,38 sekon dengan banyak kali ayunan yaitu sebanyak 5 kali. Kemudian untuk percobaan yang kedua dengan panjang tali 30 cm dengan jumlah 5 kali ayunan didapatkan waktunya yaitu sebanyak 4,75 sekon. Terakhir yaitu untuk panjang tali 40 cm dengan jumlah ayunan 5 kali didapatkan waktu ayunannya yaitu sebanyak 5,75 sekon. Ini adalah hasil dari percobaan bandul dengan panjang tali yang berbeda-beda. Setelah kita selesai melakukan percobaan yang pertama yaitu pada bandul, sekarang kita akan melakukan percobaan yaitu pada pegas. Nah, di pegas ini setelah kita menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan, maka kita bisa melakukan percobaan. Langkah yang pertama adalah kita akan menggantungkan pegas pada statif. Kemudian kita gantungkan gantungan bebannya. Nah, di sini kita menggunakan beban sebanyak 50 gram, sebesar 50 gram ya. Nah, kita masukkan bebannya itu sebesar 50 gram. Nah, di sini kita juga akan melihat
berapa waktu yang dibutuhkan pegas ini untuk bergetar sebanyak 5 kali getaran dengan beban 50 gram, yaitu dengan satu ketetapan pegas. Setelah kita menyusun alat-alatnya, maka langkah selanjutnya adalah kita akan menarik dari pegas ini, beban ini, yaitu dengan sepanjang 5 cm. Kita tarik sepanjang 5 cm. Kemudian kita bisa melepas beban bersamaan dengan kita menjalankan waktu. Nah, di sini kita akan mencari waktu pada pegas dengan banyak 5 kali getaran. Baik, kita akan mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita dapatkan 5 kali getaran pada pegas, yaitu dengan beban 50 gram, yaitu dengan waktu 1,95 sekon. Kemudian setelah kita mendapatkan waktu dari getaran pegas sebanyak 5 kali getaran dengan beban 50 gram, selanjutnya kita akan menambahkan beban pada pegas tersebut, yaitu dengan menambahkan 50 gram lagi. Berarti sekarang beban yang kita gunakan adalah 100 gram. Jadi beban yang kita gunakan adalah 100 gram dengan panjang tarikan yang sama, itu sebesar 5 cm, yaitu sepanjang 5 cm. Nah, kita tarik ya. Kita tarik sepanjang 5 cm dengan beban 100 gram. Nah, di sini kita akan mencari waktu dari pegas ini bergetar sebanyak 5 kali getaran. Kita akan mulainya bersamaan dengan menjalankan waktunya ya. Baik, kita akan mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Nah, jadi waktu yang kita dapatkan untuk 100 gram beban dengan panjang tarikannya itu sepanjang 5 cm dan dengan jumlah getaran yaitu 5 kali getaran, itu dengan waktu 2,42 sekon untuk 100 gram beban. Selanjutnya, setelah kita selesai melakukan percobaan pada bandul dan pegas dan kita sudah mendapatkan nilai dari bandul dan pegas buat waktunya, nah sekarang peserta didik bisa mencari periode dan frekuensi pada bandul dan pegas setelah kita mendapatkan nilainya. Selanjutnya yaitu setelah peserta didik mencari nilai dari periode dan frekuensi pada bandul dan pegas, selanjutnya peserta didik akan membuktikan dari setelah melakukan percobaan dan analisis, yaitu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD atau pada fase pembuktian dengan fase indikator fokusnya, yaitu dengan inferensi. Sudah ada di LKPD-nya pertanyaan-pertanyaan yang harus peserta didik jawab. Setelah peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD, kemudian peserta didik bisa menyimpulkan hasil percobaan yang telah dilakukan, yaitu menyimpulkan percobaan pada bandul dan pada pegas sesuai dengan data yang telah didapatkan. Sekian percobaan yang dilakukan pada materi karakteristik getaran harmonik. Diharapkan dengan percobaan ini peserta didik mampu untuk mengetahui hubungan antara periode dan frekuensi pada bandul dan pegas pada materi getaran harmonik. Saya akhiri percobaan pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.